Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazila. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana pengaruh media sosial terhadap perilaku Gen Z. Kenapa media sosial sangat dekat dengan Gen Z? Karena mudah dalam hal apa? Karena media sosial itu menyediakan platform yang sangat mudah diakses untuk media sosial. Kayak misalnya kita mau mencari informasi. Jadi media sosial dan juga internet itu sangat mudah kita akses untuk mengalir atau mencari informasi tersebut. Di sana menyediakan wadah sehingga kita sangat mudah untuk mengakses dan juga untuk mencari informasi yang kita butuhkan saat ini. Nah, jadi teman-teman semuanya, kenapa kita terkadang sangat bergantung kepada informasi itu yang ada di internet? Karena kita sudah terbiasa terpapar oleh internet dan juga media sosial. Kadang bagi kita media sosial dan juga internet itu bukan sekedar men-sharing foto atau video, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Di sana bukan lagi hal-hal kayak misalnya kirim foto, kirim video, tapi juga menjadi bagian dari kita mencari informasi, kita berkomunikasi, kita juga bertukar cerita, bertukar teman. Jadi kita seolah-olah mengabaikan kehidupan yang nyata ini. Kita seolah-olah lebih nyaman hidup di media sosial daripada di kehidupan nyata. Seperti ada tameng di antara kehidupan nyata dan juga di media sosial. Ada beberapa orang yang lebih senang hidup di media sosial daripada hidup di kehidupan nyata seperti sekarang ini. Padahal kita memang hidup di kehidupan yang nyata sehari-hari kita jalani. Namun kita lebih terbiasa hidup di media sosial. Contoh kecilnya, kita di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari kita sering diam, takut, sangat jarang berbicara, dan juga tidak mempunyai kawan gitu. Tapi di media sosial kita sangat aktif, humoris, dan juga sangat banyak membagikan cerita. Atau bahkan kita juga orang yang diam-diam di kehidupan dia, di kesehari-harian dia, tapi sangat alay di media sosialnya. Kayak seolah-olah dia men-sharing semua yang ada di kehidupan dia sehari-hari itu ke media sosial. Tapi dia memprivasi kehidupan dia sehari-hari kepada orang-orang sekitar dia. Jadi orang-orang sekitar dia menganggap dia hanya diam gitu, menganggap dia tidak berani berbicara ataupun introvert gitu. Sedangkan media sosial dia sangat aktif gitu. Jadi dua orang kayak misalnya dua pandangan, satu orang dua pandangan gitu, kayak punya dua sisi gitu. Di kehidupan sehari-hari dia menjadi pendiam dan juga sangat introvert gitu, tapi di media sosial dia jadi sangat banyak tingkah, alay bahkan. Jadi dia jadi orang yang sangat extrovert gitu, ataupun sangat punya energi lebih gitu untuk menjalani kehidupan. Soalnya kita tidak percaya kalau di kehidupan sehari-hari dia sangat tidak ramah ataupun sangat tidak terbuka dengan lingkungannya gitu. Adapun dampak positif dan negatifnya itu seperti bahas tadi. Yang pertama, kalau dampak positif dulu. Yang pertama tuh dampak positifnya itu tentu sangat banyak. Yang pertama itu terhadap kita. Kayak semisal nih, kita mau mencari informasi tentang kuliah nih, paling sederhana. Nah, dengan menggunakan internet, kita bisa langsung menghubungi via telepon ataupun via WA rekan kita gitu. Jadi kita bisa langsung mendapatkan informasi, bahkan kita bisa langsung mendapatkan informasi dari pihak universitasnya gitu. Tanpa kita harus langsung datang ke sana untuk mencari informasi, menanyakan satu persatu orang gitu. Kita bisa langsung akses di internet ataupun di media sosial kapan kita harus masuk, kapan kita libur gitu. Nah, itu dampak positifnya. Tentu itu sangat baik gitu. Apapun yang akan terjadi, kita sudah mendapatkan informasinya terlebih dahulu. Jadi kita seolah-olah akan selalu siap siaga terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, ada pula dampak negatifnya itu. Dampak negatifnya juga sebenarnya dampak negatifnya itu sudah banyak terjadi sekarang ini. Contohnya kayak semisal nih, kita di kehidupan sehari-hari kita sangat diam, tidak membagikan informasi, tidak peduli dengan sekitar kita gitu. Mau terjadi apapun kita tidak peduli lagi karena kita hanya fokus pada media sosial yang sedang
kita mainkan gitu. Jadi kita apapun yang terjadi, mau orang itu jatuh, mau orang itu kenapa-kenapa, kita seolah-olah ya sudah gitu. Inilah aku hidupku, aku lagi sibuk gitu. Tapi di media sosial ketikan kita kayak misalnya kayak kalau di media sosial kamu cepat sembuh ya, kamu baik-baik ya. Tapi di kehidupan nyata kita tidak melihat ke arah dia. Bahkan teman yang seharusnya kita sapa gitu terlebih dahulu, kita abaikan. Kita lebih aktif di media sosial menyapa rekan-rekan kita yang via online gitu. Nah, itu dampak negatifnya. Bahkan kita kecanduan gitu. Kita terus-terusan menonton TikTok, Twitter, Instagram. Kita kecanduan terhadap aplikasi tersebut. Terus mengaksesnya setiap hari gitu. Tanpa jeda gitu. Kita seolah-olah dunia nyata, kehidupan kita di real ini, kehidupan kita di nyata ini, ya sudah berjalan kayak gini aja. Kita nggak peduli lagi, yang kita tahu cuman kita yang ada di media sosial, dan orang-orang hanya boleh tahu kita yang ada di media sosial. Kita membranding diri kita di media sosial itu bagus, baik, benar. Itu juga salah satu yang baik ya, bukan nggak baik, itu tentu bagus kayak gitu kan. Membranding diri untuk di media sosial itu bagus, itu termasuk bagus juga. Cuman kadang kita mengabaikan yang di kehidupan nyata ini gitu. Kita kurang peduli terhadap lingkungan kita, tapi kita peduli terhadap lingkungan orang lain yang ada di media sosial. Bahkan kita sampai FOMO gitu, ikut-ikutan orang. Kayak misalnya kita lihat orang yang bajunya apa gitu, kita harus punya gitu. Kita kayak harus banget nih, aku beli yang baju gitu juga, aku mau lah baju yang kayak gitu juga. Nah, itu salah satu juga dampak negatifnya. Jadi kita jadi ikut-ikutan nyeret diri kita itu ke hal-hal yang tidak baik. Terus gaya bahasa yang seharusnya tidak kita lontarkan, yang tidak kita dapatkan dari bahasa ibu kita dapatkan di media sosial. Jadi kita seolah-olah media sosial ini menjadi ranah tempat pembelajaran baru yang baik ataupun tidak baik. Itu kembali kepada diri kita, bagaimana kita mendapatkan informasi tersebut, atau bagaimana kita, apa yang kita tontonkan, apa yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari gitu saat kita menggunakan media sosial gitu. Nah, sehingga kita dapat gaya bahasa yang berlain-lain, yang bahkan tidak bagus. Terus gaya bahasa itu terucap di kehidupan kita di nyata gitu. Itu salah satu dampak dari negatifnya gitu. Dan juga bagaimana sih media sosial memengaruhi gaya hidup kita. Nah, mungkin dari gaya hidup sudah dibahas juga tadi, gimana media sosial masuk ke dalam kehidupan kita seolah-olah merubah kita menjadi orang lain. Nah, kan ada juga tuh kayak misalnya kita di media sosial, di kehidupan nyata itu seolah-olah berbeda topeng gitu. Nah, hal yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana kita menerima dan memanfaatkan media sosial. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Terkadang kita menggunakan media sosial itu kurang bijak. Contoh kurang bijak kita menggunakan media sosial. Kayak misalnya nih, kita menggunakan media sosial itu bukan lagi sekedar untuk mencari informasi, ataupun bukan lagi untuk sekedar hanya hiburan saat kita, tapi itu sudah kita masukkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita menggunakan media sosial itu hampir 24 jam per 7 tanpa jeda gitu. Kadang kita juga untuk hanya bangun tidur kita harus langsung menycroll ataupun melihat media sosial gitu. Kita kayak gelisah mencari-cari gitu, walaupun padahal kita nggak ada nih yang ngechat di WA, tapi kita kayak aku harus buka WA nih. Itu juga termasuk salah satu sikap kita gelisah kalau kita tanpa media sosial gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, gimana sih menurut teman-teman mungkin untuk supaya kita tidak terlalu kecanduan terhadap media sosial? Atau apakah kita hari ini sudah bukan lagi atau menurut teman-teman semua media sosial itu bukan cuma sekedar media sosial lagi, atau sudah menjadi bagian hidup dari kita? Mungkin sudah lama iya ya, karena media sosial itu bagi kita itu bahkan bisa menjadi teman gitu. Contoh kayak misalnya kita menggunakan internet nih, kayak kalau misalnya kita curhat nih ke teman, mungkin teman bisa bocorkan ke teman kita yang lain. Nah, jadi kita memilih untuk curhatnya ke ChatGPT. Dia menggunakan ChatGPT. Jadi ChatGPT itu tidak akan menyebarkan ke siapapun. Informasi akan dikunci dengan rapat. Kenapa? Karena dia robot. Tapi kita merasa nyaman dengan dia. Kita terus bercerita. Jadi kita seolah-olah tidak butuh lagi orang-orang yang ada di sekitar kita, atau
ataupun orang yang ada di media sosial kita. Karena apa? Karena kita sudah nyaman dengan ChatGPT, karena kita sudah nyaman dengan apa yang disediakan oleh internet gitu. Nah, dengan walaupun kita tahu dia AI, kita tahu dia robot, kita tahu dia cuma ciptaan manusia, tapi kita merasa nyaman karena kita terkadang berpikir lebih baik kita bercerita kepada orang yang bisu dan tuli daripada orang yang bisa mendengar lalu menceritakannya kembali kepada orang yang lain gitu. Jadi kita memilih hidup kita itu asing sendiri gitu. Kayak misalnya kita menjauhi kerumunan atau menjauhi teman-teman kita lebih baik duduk sendiri, merenung, ataupun lebih baik terus fokus dengan media sosial tanpa lagi mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Dan juga kita tidak bisa lagi melepas media sosial. Seperti halnya yang saya katakan tadi, bahkan kita saat bangun pagi kita langsung mencari HP untuk mengakses apa saja, kayak misalnya buka WA, buka IG. Padahal itu saat pagi hari tidak ada yang akan WhatsApp kita ataupun tidak ada yang akan mencari kita, karena mungkin orang-orang juga lain sibuk, tapi karena semua orang merasakan hal yang sama. Jadi ya setiap kita bangun pagi, setiap kita ingin melakukan aktivitas ataupun lagi beraktivitas nih, misalnya nih, kita tetap kembali ngecek HP kita merasa gelisah kalau satu hari tanpa internet atau tanpa HP. Kayak misal gimana nih menurut teman-teman kalau satu hari itu tanpa internet dan juga tanpa HP? Pasti ngerasa hal yang sama juga, pasti ngerasa gelisah juga. Ini kayak gimana sih ini? Gitu kok nggak bisa nih jaringannya. Pasti kita cari cara supaya kita bisa gitu dapat internet, kita bisa ngakses media sosial, pasti kita gelisah banget nih. Kayak misal nih, banjir kemarin itu yang melanda Aceh, kan mati listriknya nih, mati semua internet yang ada di provinsi Aceh ataupun provinsi Sumatera gitulah kita bilang kan. Nah, di situ kita kayak berusaha nih mencari wifi ataupun mencari warung-warung yang menyediakan wifi gitu. Harus bisa nih kita akses internet, pokoknya kita harus bisa, harus tahu apa yang terjadi hari ini gitu dengan dunia, walaupun ya nggak terjadi apa-apa gitu, sebenarnya nggak ada hal yang terjadi gitu, dunia sebenarnya bisa-bisa aja tanpa kita, namun kita merasa gelisah seolah-olah kita harus setiap hari lihat internet tersebut, harus setiap hari kita mencari tahu apa sih yang ada internet gitu, ada gosip apa sih yang lagi viral. Inilah satu yang paling tidak benar ataupun tidak bagus gitu. Ini sisi negatifnya dari internet dan juga media sosial. Karena kita menganggap media sosial dan internet ini bukan lagi sekedar wadah untuk kehidupan yang lebih baik, tapi kita gunakan ini sebagai tempat untuk kita butuhinnya setiap hari, kita kecanduan gitu tanpa memedulikan hal-hal sekitar kita. Kayak seolah kalau sekitar ya udah kita bodo amat, tapi kita fokus dengan apa yang ada di dalam hati kita gitu. Jadi kita tidak peduli lagi dengan lingkungan sekitar kita. Kayak semisal nih, apa yang terjadi dengan lingkungan kita tidak peduli, karena kita hanya peduli dan fokus kepada internet, kepada HP. Kita selalu main HP, nggak bisa jauh dari internet dan juga HP dan media sosial gitu. Kayak semisal nih, bisa jadi satu kos nih nggak ngomong-ngomong udah 2 minggu. Kenapa? Karena yang saling pegang HP. Padahal posisinya satu kamar, satu atap, tidurnya bersebelahan. Bisa kita tidak ngomong 2 minggu. Tapi kita tidak bisa 2 jam tanpa HP, tanpa internet, tanpa media sosial. Tapi dengan orang-orang sekitar bisa kita membangun tameng setinggi itu, padahal orang yang nyata ada di depan kita. Nah, ini juga salah satu menunjukkan gimana internet dan juga media sosial memengaruhi gaya hidup kita. Dan juga selain itu, gimana pengaruh yang paling besar media sosial dan juga internet dalam kehidupan kita yang seperti sekarang ini gitu. Jadi kalau kita pikirkan lagi, kita terlalu banyak menggunakan internet dan juga media sosial kepada hal-hal yang mungkin kurang kita butuhkan. Seharusnya kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Kayak misalnya kita tidak ikut-ikutan pakai baju yang lagi tren, tidak ikut-ikutan ke tempat wisata yang lagi famous gitu. Nah, karena kita menggunakan media sosial dan juga internet, jadi kita ikut-ikutan ke tempat tersebut. Rasa ingin kita mencari tahu, rasa ingin kita berkunjung ke sana itu sangat besar. Sebenarnya hal-hal tersebut itu bagus dan juga baik untuk ilmu pengetahuan ataupun mendapatkan informasi baru. Namun ada sisi tidak baiknya. Kayak semisal nih, kita tidak mampu dalam hal ekonomi dan juga budget, tapi demi memenuhi hasrat kehidupan yang ada seperti media sosial, kita rela mengorbankan hal-hal yang lain. Kayak semisal nih, kita
malas lah, ini malas lah, kita kuliah lagi, mending cari kerja aja biar bisa self reward kemana-mana. Malas melakukan hal ini, mending kesini aja. Gak mau lah kerjaannya kayak gini, kan aku ini. Padahal kita membranding diri kita sendiri itu dengan hal yang tidak bagus. Tapi kalau kita mencari informasi, mencari koneksi di internet ataupun di media sosial, itulah hal yang paling bagus kita menggunakan media sosial. Orang-orang yang melakukan hal tersebut itu menggunakan media sosial dengan. Nah, mungkin dari pembicaraan saya tadi, mungkin dapat kita simpulkan bahwa penggunaan internet ini ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Nah, menurut teman-teman semua, apa sih sisi negatif dan juga positifnya yang teman-teman rasain selama menggunakan internet dan juga media sosial? Gimana pendapat teman-teman terhadap penggunaan internet dan juga media sosial? Teman-teman semuanya, apakah teman-teman juga merasa candu dengan media sosial dan sulit melepaskannya, atau teman-teman masih merasa biasa aja dan mudah untuk mengendalikan diri, bahkan mungkin bisa gak ada internet dan juga media sosial, kayak merasa kalau kita bisa-bisa aja tanpa internet atau media sosial? Cukup sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.